Oke bro, nih kali ini gua ada laptop lagi servisan Asus X441S dengan kondisi mati total karena terkena banjir. Dan ini laptopnya sudah dinyalakan sama orangnya dan ternyata ada bau gosong di bagian dalamnya. Kita mesti cek dulu apa yang kena di laptopnya ini. Sebelumnya saya nggak mau skip videonya. Kenapa? Saya ingin melihatkan semua proses yang saya lakukan. Dan ini juga untuk dokumentasinya. Ini kita bongkar dulu laptopnya. Juga baut-bautnya, Asusnya cukup panjang ya, nggak kayak laptop lain bautnya pendek-pendek. Ini dia laptopnya bautnya cukup panjang. Kita bongkar dulu rapi-rapi. Kita simpan di tempat satu baut. Oke, ini kita coba buka casingnya. Cara buka casingnya biasa saya menggunakan, bisa lo lihat di tangan gue itu hijau-hijau itu untuk pembuka casingnya. Caranya cukup dicongkel aja di sampingnya atau dimasukkan ke casing ini kayak gitu. Pasti lakukan kayak gitu aja, nanti buka. Tapi pastikan pelan-pelan ya, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Dan dia terbuka, dan dia ada fleksibel keyboard dan touchpadnya. Ini harus dibuka dulu, kita singkirkan. Kita harus lihat dulu bagian dalamnya gimana kondisinya. Oke, kita buka. Kita buka dulu bagian dalamnya. Kita mau cek sampai bagian dalam apakah masih basah atau enggak. Saya buka di video roomnya, saya amani dulu. Buka harddisk. Nah, buka satu persatu ya, santai aja. Kalau kerjaan teknis itu santai aja, nggak usah kalau dipaksa gimana gitu. Lu cukup santai aja, Pak. Tes. Kalau buru-buru lu bakal sulit, bro. Proses pembukaannya cukup agak lama ya, kita lihat dulu. Ini kipasnya. Biasa untuk kipas lu mesti bersihin juga, nanti bersihnya bisa menggunakan thinner atau pakai kuas biasa juga bisa sih, tergantung selera aja. Kalau gua sih, kalau misalnya debu sudah nempel, gua pakai thinner atau cleaning kit gitu. Oke, ini bagian mainboardnya kita bongkar dulu. Dia untuk buka baterainya ini kita harus membuka mainboardnya juga dulu, bro. Biasanya sering terjadi di laptop itu, misalnya lu kemasukan air, dia kesot di baterainya. Tapi ini nanti kita cek sama-sama gimana kondisi baterainya ya. Kita bongkar dulu pelan-pelan. Ini saya cabut fleksibelnya. Setelah saya lihat, bro, ini fleksibel rupanya kebakar karena efek percikan air itu, dan itu di bagian apanya itu, ke plastik itu ada bagian kebakar. Nanti gua lihatin ke kalian semua. Pertama-tama kita buka dulu untuk layarnya, untuk biar tidak ribet kita bongkarnya. Kita buka, kita amani dulu. Oke, sekarang bagian buka mainboardnya kita lepas. Oke, saya cabut dulu baterainya karena dia ada lem tembaknya, kurang tembak sih, double tipnya maksudnya. Saya coba buka pelan-pelan aja. Oke, baterai terbuka ya. Kita lihat dulu kondisi baterainya kena air atau enggak. Rupanya ada sedikit kotor, mungkin kotor karena efek sudah lama nggak dibersihin. Nanti kita cek. Oke, ini bagian mainboardnya. Saya lihat dulu apakah ada bagian korosi. Tapi setelah saya cek, bro, itu banyak bagian korosi akibat air itu, endapan air kotor dari banjir itu, bro. Kita harus bersihin dulu. Ini bagian kita lihat, saya lihat bagian tuh ada bagian hitam di bagian situ. Itu bagian untuk layarnya yang konslet ya. Jadi kita mesti bersihin itu, kita perbaikinya gimana caranya? Simple. Lu hanya perlu solder untuk memisahkan gosongnya itu. Ini gua lihat dulu.
Gua bersih-bersihin bagian apakah ada yang short lagi atau motung. Oke, kita ambil thinner, kita bersihkan menggunakan thinner. Lu bisa menggunakan cairan thinner atau cairan IPA, bisa juga sih, tergantung. Kalau gua sih seringnya pakai cairan thinner. Kita gosok semuanya sampai merata, jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya kalau untuk short itu kalau kelamaan dibiarin bisa ngerusak itunya juga, bro. Kita harus bersih sampai benar-benar bersih. Dan untuk meja saya yang agak berantakan, maaf ya bro, karena saya ada banyak kerjaan yang belum selesai, jadi gua berantakin gitu aja. Gua cari laptop yang bisa dikerjain duluan. Oke, bersih sampai bagian merata. Untuk thinner jangan terlalu banyak ngasih thinnernya. Kenapa? Biasa thinner itu bro bisa bikin lembab juga, bisa dia, walaupun sifatnya cepat kering tapi dia bikin lembab dan bisa merusak, lama-lama bisa merusak bagian mainboard juga. Kita bersihkan pelan-pelan. Lu bisa pakai kuas apa aja sih, kalau gua sih seneng pakai sikat gigi gini. Semuanya sih tergantung keenakan masing-masing sih, nggak semuanya harus lo coba atau lo ikutin cara gua. Lo bisa pakai cara lo sendiri. Kita bersihkan sampai ini bersih ya. Gua bersihin bagian gosongnya karena gue pengen lihat jalur apa yang rusak di sana. Dan setelah saya cek, rupanya yang kena itu jalurnya itu gosong dan menyatu akibat air itu. Jadi di situ ada air, sisa airnya masih nempel. Kita coba bersihkan dulu semuanya. Gue perhatiin, gue bersihin lagi sampai benar-benar bersih. Oke, saya lap ya. Lapnya pelan-pelan aja. Kalau gua lo lihat tangan gua agak keras gitu ngelap, karena ya biasalah gua agak sembrono orangnya. Pelan lapnya. Oke. Apakah perlu di rehot mainboard? Enggak perlu bro. Kalau gua lihat ini sudah kering, jadi lo nggak perlu rehot lagi. Di sini kita menggunakan solder ya. Kita simpan dulu, kita beresin sedikit-sedikit. Kita lihat dulu, kita menggunakan solder. Sembari kita nunggu solder panas, kita cek dulu apa yang bagian yang gosong. Ini bagian gosong cuma sedikit sih, lu hanya perlu untuk koreknya aja sih. Ini gua coba lihat dulu, perhatiin benar-benar apa yang kurang. Kerjaan kayak gini sih sebenarnya simple, cuma lu butuh tekun aja, tekun, konsentrasi, itu sih yang dibutuhkan. Kita bersihkan juga semua bagian. Oke, kita lanjut aja bro, langsung bro, ini kayak video kelamaan nanti. Di sini gue pengen coba lihat kondisi baterainya apakah ya rusak atau gimana. Sini gue menggunakan proses variabel gue untuk mengetesnya. Untuk yang mau lihat cara perakitan power supply kayak gini, nanti gue buatin kalau banyak yang mau tutorialnya ya. Atau di 12 volt ya, tegangan di 12 volt. Di sini gua menggunakan trik untuk ngetesnya, nanti gua buatin kalau orang mau. Sebelumnya saya sudah pernah itu sih buat sih untuk pengecasan baterainya gimana caranya.
Lu hanya perlu cari aja sih. Oke, ini ada di video yang lain, nanti gue buatin, kita skip aja. Kembali fokus ke bagian mainboard. Ini solder sudah panas, gue pengen misahin dulu jalurnya. Kita kasih flux sedikit, kita bersihkan si fluxnya. Lu pisahin aja bro di sini, nanti gue kasih skemanya atau gue liatin itunya caranya gimana, bisa skemanya. Oke, sebentar. Oke, ini dan udah gue pisahin ya. Oke, gue cek lagi. Oke, dan ini saatnya untuk mencoba. Nah, ini bagian ditunggu, kita coba laptopnya gimana hasilnya. Kita nyalain pakai monitor eksternal, pakai nampil dan nampil bro ya. Jadi masalah cuma di situ saja.